diistilahkan benar-benar aman dari virus, tetapi kita semua oleh Allah dipun paringi kesempatan, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kelegaan hati sehingga saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita niki dados lantaran kita sedaya dipun paringi keberkahan umur, dipun paringi keberkahan rezeki, dipun paringi keberkahan keluarga, lan saterusé kita sedaya dipun paringi lantaran rawuh kita niki negara kita dipun dadosaken negara ingkang aman, penyakit-penyakit segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, virus-virus segera dipun angkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya khususnya termasuk orang Indonesia secara lebih luas dan dunia pada umumnya ini semua segera dibebaskan dari virus, dari wabah, dan mugi kita sedaya dipun amanaken, dipun selamataken kali Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedaya ingkang sanget kula hormati, dalu punika kita sedaya rawuh ing mriki buka biasanya seneng boten seneng nggih. Kalau paketan kan bareng buka rasane seneng nggih. Luwe-luwe to dene ngarepe napa dene meja buka tutupe sego itu dalam keadaan bahagia. Terus ketika orang itu buka dalam keadaan bahagia, ini sampun ada nilai khusus. Makanya ketika kita ini dalu ini buka, niki mari kita bahagia, kita suka, kita syukur bisa membuka sesuatu yang baik. Lek mantenanya itu biasanya mlebu kamar itu lah buka nggih. Buka atau dibuka? Niki bahagia. Nah, ketika kita pulang dari tempat ini membuka, makanya dipengendikakan dengan kita itu asy-syaitan bidayah dulu, kami asy-syaitan nihayah dulu. Permulaan yang baik itu akan menjadikan kelanjutan yang baik pula. Akhirnya juga akan menjadi baik. Perkara itu dimulai dengan kebaikan. Perkara itu kalau dimulai dibuka dengan kebaikan, akan selanjutnya akan muncul kebaikan lanjutannya. Di perkara itu dimulai kok bahagia, kok membuka dengan nama asy-syaitan bidayah, sesuatu yang memancar pada permulaannya akan terpancar pula pada akhirnya. Ini rumus. Akhirnya niki kita buka dengan sukacita, kita buka dengan bahagia. Makanya telo sikabari, mbok sabare ono ramah-tamah itu nggih. Nggih ramah-tamah nggih. Lah besok sing makan dari ramah-tamah nggih. Makan. Yang motor wong Jawa itu biasa memperhalus bahasa. Jadi badhe nyuwun pamit badhe teng padahal nang sedih membuli padahal sedihnya nanti awal mboten nggih macam-macam. Jadi itu biasa menghaluskan bahasa. Nah, kita malam ini membuka majelis taklim, membuka perkara yang baik harus dengan perkara yang baik. Membuka perkara yang baik harus dengan perkara yang baik. Lek mau tenangnya akan muncul kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, ini kita memulai dengan perkara yang baik, membuka pengajian, kita bahagia, maka selanjutnya akan timbul kebahagiaan lanjutan. Jadi intinya pertama kita buka dengan bahagia. Dengan berbahagia kalau saya ini buat senyum hari ini, pun sampai bawa senyum. Kenapa? Karena bahagia itu merupakan imunitas yang besar. Apalagi kita menghadapi banyak penyakit, kalau imunnya lebih bagus, insya Allah diberikan kesehatan. Nah, imun itu dipicu yang paling besar dengan
Tapi waktu itu susah cepat mati, karena imunitasnya rendah. Maka kita perlu bahagia. Bahagia mau butuh bahagia. Makanya kebahagiaan itu pun oleh Allah dinilai satu prestasi yang sangat besar. Makanya ketika orang itu senyum, itu sudah dianggap sedekah. Senyum dianggap sedekah. Kenapa kok senyum itu sedekah? Karena ketika kita tersenyum, orang lain yang melihat senyuman kita akan ikut tersenyum. Ketika orang lain ikut tersenyum, maka orang lain ikut bahagia. Berarti kita menyumbangkan kebahagiaan. Nah, makanya membahagiakan orang lain itu sedekah. Itu yang paling dicintai oleh Gusti Allah. Ada salah satu Nabi Musa ditantang dengan Gusti Allah. Ya Allah, kula niki pun sembahyang, kula itu sampun mengerjakan sholat. Apakah ini membahagiakan engkau? Allah menjawab belum. Itu tidak membahagiakan hati. Kenapa? Karena sholat itu hakikatnya untukmu sendiri. Sholat itu sing untung menurut Gusti Allah, sing untung awake dhewe. Kula pun poso ya Allah. Apakah kau bahagia? Tidak. Karena puasa itu yang untung kamu sendiri. Wa antasumu khairul lakum. Poso itu membahagiakan diri kita sendiri. Itu semua membahagiakan. Saya sudah sholat, apakah bahagia atau tidak? Sholat itu butuh-butuhmu. Sholat itu saya untung awakmu diri. Nah, poso sing untung kita sendiri. Sehingga ketika begitu Allah kemudian melanjutkan ketika ditanya, terus apa yang membahagiakan engkau? Ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Nah, jadi itu yang menjadikan Allah itu menjadi bahagia. Makanya berkali-kali di dalam dengan di Al-Quran itu disebutkan mayyuridullah bi fadl hasan yudha'ifahu lahu an-aman katsira. Ketika orang itu mau mengutangi dengan Gusti Allah, Allah butuh tangan ini. Maksudnya bertransaksi dengan Gusti Allah. Bagaimana bentuk transaksinya? Transaksinya itu dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi sesuatu itu macam-macam. Nah, orang itu bisa memberikan membantu dalam bentuk tenaga yang diinfakkan, bisa membantu dalam bentuk harta yang diinfakkan. Ini membahagiakan orang lain. Nah, itu membahagiakan dengan Gusti Allah. Itu akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Niki kita mulai dengan mau bahagia. Seneng ya, sangat ngaji ya. Seneng. Soalnya itu seneng. Karena orang yang bahagia dengan kebaikan niku diganjar oleh Allah dengan satu nilai yang sangat positif. Tapi lek wong niku lakoni maksiat kok seneng. Nah, niki sudah arah-arah kita niku akan diarahkan pada sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi wong kok seneng niku nglakoni maksiat. Lek tenggene niku dipendidikan kan bahwa orang itu akan mati yang mutul matu alama asya. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wong niku mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsu alama dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Jadi makanya itu yang disebut dengan husnul atau su'ul khotimah. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Tapi biasanya api, insya Allah matinya pasti dalam keadaan api. Nopo api mati husnul khotimah. Ngerti? Wong husnul khotimah itu koyo foto itu loh. Wong itu gayanya macam-macam. Ketika difoto seret, itu mandek ya. Nah ini bentuknya. Bentuk mandeknya itu yang disebut husnul khotimah, nopo su'ul khotimah. Kadang difoto pas,
foto pas dikumpul pas kumpul. Lah niki waktu diambilnya foto itu kayak waktu diambilnya nyawa. Lah nyawa itu diambil ketika wong itu dalam keadaan api, niku disebut dengan husnul khotimah. Nah, ini menjadi kunci kita dibangkitkan. Kok dibangkitkan dalam keadaan apa? Niku sesuai dengan kebiasaannya. Wong nek biasa senengane ngaji, senengane sholawatan. Nomale wong sing mempunyai posisi sebagai santri, orang yang sedang belajar, ketika sedang belajar. Kabeh iki kita sedang dalam posisi belajar. Niku berarti mati dalam keadaan belajar. Jadi kalau baleni malih, misalkan kalau ingatane sampun ngatur, niki masalah membuat posisi, membuat status ini penting. Dari status ini penting. Kita niku lek ngeten iki ngaji ngeten iki. Kita berarti membuat status. Biasa jenengan iki pas ngeten iki foto. Membuat apa? Statusnya apa? Ngaji. Nah, iki. Kadang-kadang perpanganan tak foto gawe statusnya apa? Mangan. Niki pos status niki mati. Niki menentukan kita itu dalam nek kondisi nopo. Nek kondisi statusnya kita ingin ngaji berarti kita sebagai santri, pelajar, orang yang mencari ilmu. Lah orang yang mencari ilmu niku statusnya itu syahid Allah anna la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah, malaikat, orang yang mencari ilmu. Itu dalam satu status sebagai orang yang membuat persaksian. Nanti di akhirat orang-orang ini, bahwa Allah, malaikat, orang yang punya ilmu itu akan menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Jadi bersama Allah, bersama malaikat. Nah, ini kemudian membuat status ini termasuk ketika kita ngaji. Lek ngaji baru posisinya santri. Lek santri pelajar itu ketika mati syahid. Nah, ya kok ada malih. Lek misalkan wong niki tukang kayu. Matinya dalam keadaan turu. Niku disebut dia matinya tetap dari tukang kayu nongol. Tetap tukang kayu itu mati. Berarti posisinya tukang kayu. Meskipun turu tetap disebut tukang kayu. Wonten tentara pas perang mati, atau tentara yang lain itu mati dalam keadaan tidur. Niki foto si mati tentara. Nah ini berarti statusnya sebagai tentara. Mati dalam keadaan tentara. Meskipun matinya ini mati turu, ini kok tinggal kuburan dikai gendera oke. Nah, kok karena dia tentara. Meskipun matinya turu. Nah, kita ini saat ini membuat status kita sebagai seorang yang mencari ilmu. Mencari ilmu berarti membuat status mencari ilmu. Masih mati pas turu, ini itu statusnya tetap mencari ilmu. Sebagai seorang santri. Lek matinya dalam keadaan sebagai seorang santri, maka dia disebut matinya itu mati syahid. Syahidnya syahid. Makanya kita tidak boleh berhenti untuk mencari. Nah, makanya budalnya niki barang sing penting nopo membuat status. Nah, kadang-kadang wong niku ngaji sing opo. Nggih, sakjane niku mboten ditakoki hasil nopo ngaji. Sing penting itu sing dinilai oleh Allah itu prosesnya. Ngaji ini tidak ditanya apa hasil dari ngaji itu. Mari ngaji panggah bodoh betul-betul. Karena kita membuat status. Kayak ceritanya sing Muhammad membantu Nabi Ibrahim. Sementara kicak itu gak gelem bantu. Dia pakai logika. Pakai logika itu malah menjerumuskan cobi. Ketika Muhammad itu berusaha memadamkan api, genine itu gak iso mati selama 40 hari 40 malam yang membakar Nabi Ibrahim.
manuk prep niki sudah menyatakan diri sebagai membela Nabi Ibrahim. Sementara cicak niki daya tanggal aku genisa ulama yang bisa bawa banyu sakiro. Apa yang bisa mati genisa ini? Nah ini kan gawe akal. Gawe akal betul sakit. Jadi ketika burung emprit ini membantu, padahal betul mungkin geni mati, manuk emprit bawa banyu sakiro. Wong jenengan bawa banyu ember-ember geni ini belum sadar mati. Nah, akhirnya nalikane kita ikutin niki belajar nek niki. Nggih, mboten sakit kita. Di rumah jenengan belajar. Tenggune niki berarti membuat status kita ini belajar. Lek statusnya kita niku belajar. Status ini belajar. Mungkin dimanapun kita meninggal, niku kula yakin kita dalam keadaan mati ini husnul khotimah. Kenapa? Maka alamat asyak, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah, wong seneng ngaji, terus kemudian dia mati, statusnya sebagai orang yang santri menuntut ilmu belajar. Niki insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan santri niku jenenge mati syahid. Tapi syahid akhirat. Syahid akhirat niku nanti di sana berkumpul bersama orang-orang yang mati syahid, tetapi di dunia tidak disebut dengan mati syahid. Di dunia mati syahid, dia kayak tentara ini membela negara, terus kemudian dia perang mati, perang melawan musuh mati, membela negara, itu matinya syahid dunia akhirat. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dikubur apa adanya. Karena darahnya, bajunya itu nanti menjadi saksi di akhirat. Nah, itu ya, pun. Jadi kita ini aslinya makanya membawa ini sebisa mungkin kita ini tetap ikut. Tunggu di mawar konten masih taklim kita hadir, insya Allah. Tidak ditanya kita hasilnya mau ngasihnya satu nulis pokoknya tidak penting. Saya penting pokoknya budaya proses. Sekolah itu lewat sekolahnya itu dinilai kan prosesnya. Ada itu kadang gak iso, tapi suruh ketemu itu nggak diunggah namanya kalau dulu salah kenal kita kali. Ini kok Allah memang saat itu wes gelem budal ngaji kok gak pakai suara saat. Nah ini proses ini penting. Makanya memang kalau kita membuat status, sebenarnya guys status itu loh HP. Makanya pulau ini waktu soal begini, ya ini itu sebenarnya dikatakannya. Curhat yang paling efektif, itu curhat yang ini Gusti. Tembudi curhat, tembudi. Lek roto-roto tiang itu curhat, gawe status curhat. Niku ndengene medsos napa teng Gusti Allah. Nah, ning medsos nggih. Muring-muring nang ngene medsos. Gak duwe sambat nang medsos. Nggih, omare nang ngene to. Nggih. Niku kira-kira menyelesaikan masalah mboten? Mboten kok. Akhirnya terselesaikan masalahnya karena dia dicurhat di medsos. Wonten berita wonten. Nah, masalah itu yang memberikan ujian itu semua yang memberikan itu Gusti. Semua orang pasti diberikan ujian itu. Boten resiko. Pasti ujian itu orang sing cara manusa iki apik, orang sing cara manusa elek. Loro niku ujian cara manusa elek, tapi niki sama statusnya dengan wong niku dikai duit. Misalkan wong dikai motor, asalnya kan duwe mobil, akhirnya iso tuku mobil. Sing siji wong iku asale sehat dikai loro. Niki padha. Dua-duanya merupakan ujian. Wong lek loro terus kemudian sabar. Fabasyiris sabirin, orang itu diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan berita gembira. Diberikan satu nilai yang sangat besar ketika orang itu diberikan kesabaran
Nah, tiang misalkan asalnya gak duwe mobil terus duwe mobil, niki nggih ujian. Kembali lagi sama Babasyir Sabirin. Wong niku gelem sabar kok gak nampa sing duwe. Napa sabare? Sabar kok nuruti syahwat. Sabar kok nuruti syahwat. Wong niku lek akhirnya dia punya kekayaan, punya kedudukan, orang itu pasti pilihannya lebih banyak. Pilihannya lebih, akhirnya misalkan Joko, orang Joko kok sugih. Cara milih wong wedok tenan iso macam-macam nggih. Nah, wong wedok wong lanang ganteng, sugih, napa jenenge? Misalkan arek wedok kan mesti gelem kabeh nggih. Kira-kira nanti. Tapi lek wis gak ganteng, yo gak duwe duit. Nah niku nggih, arep ngelamar kok sing ngomong. Ambil arep ngomong aku lamar maca dhisik. Wong sing ngelamar sugih ayo nggih. Lah, niki sama-sama nopo padha-padha. Wala nabluwan aku bisa nafaq baju penafsinaan dan seterusnya. Tabasyiris sabirin. Niku kabeh merupakan ujian. Niku padha statusnya. Wong dikai motor ya ujian, wong dikai loro ya ujian. Lek akhirnya orang dikai loro, ini kemudian sahabat, ini nilainya sangat tinggi. Sing kula nate matur niku bahwa justru orang yang paling cilokon itu lek wong gak tau loro. Iki malah cilok. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak akan merasakan bahwa manusia itu makhluk yang lemah, tidak bisa tidak bisa merasakan kelemahan dirinya. Makanya kalau Fir'aun itu paling kaya, kenapa? Fir'aun itu gak tahu ngeluh nanti Fir'aun. Makanya sampai aku tadi pengiran. Nah, nih. Terus kemudian dia ikan bakal diparingi kekayaan. Ini mau iso gak ngumpet, kenapa iso gak sabar? Harus menginfakkan sebagian hartanya. Makanya Korun niku kan Korun niku kan termasuk ahli kimia yang muridnya Nabi Musa. Korun itu muridnya Nabi Musa. Tadi Nabi Musa niku ahli kimia yang sempurna. Di Nabi Musa niku. Nabi Musa niku iso merubah seluruh jenis logam itu menjadi emas. Di Nabi Musa niku tadi. Akhirnya Nabi Musa itu ingin mengajarkan ilmunya, tapi ya mengulangi wong siji sampai pinter kok malah bahaya. Ilmu itu bisa disalahgunakan. Akhirnya cari 3 orang, diberikan sepertiga. Di Musa, Korun dari istri lari ke sini. Nah, telur ini dikasih sepertiga. Dikai ilmu, diulangi itu. Kemudian si Korun niki mergo nek iso nek sepertelu, jadi gak iso sempurna. Dadi mas ya gak iso, dadi mas sing apik. Akhire iki nanggene koncone sing ngono iki Korun iki belajar. Lah, manten-manten akhirnya Korun itu bisa menguasai ilmu ini. Akhirnya Korun itu bisa merubah seluruh jenis logam menjadi emas. Akhirnya sangat super kaya. Sampai kunci mawon itu tidak memungkinkan diangkat wong 10. Digotong kunci itu tidak gudangnya. Nah, akhirnya mergo kekayaannya itu dikempet zakat, gak mungkin. Di akhirnya Korun itu karena sudah menjadi orang yang sangat kaya, bisa bayari sok wae. Ingin menjatuhkan Nabi Musa. Nabi Musa itu arti akhir politik membuat satu pengajian. Nabi Musa dikotor ngaji. Nabi Musa menyampaikan orang yang berzina harus diranjam, orang mencuri harus potongan dan seterusnya. Nah, orang ini pintar. Jadi ono arek wedok, ono gengge istilahnya. Iku dikongkon ngetengi karo tukang nanam wedhus. Lah kok wong iki dibayar, engko tak mengaku oleh ala mugi sing ngetengi Musa.
yang kamu sampaikan tadi itu berlaku untuk semua atau tidak berlaku untuk kamu? Semua sama, meskipun saya juga demikian. Lek aku zina ya diranjang, sama. Nah, terus kemudian dikatakan perempuan itu, dikongkong ngaku bahwa yang menzinai itu adalah Musa. Di koron itu berada di sematun, koron itu berada di sematun Fir'aun. Jadi Fir'aun mati ganti koron itu. Nah, kemudian setelah wis ngaku ngono rame loh, publik itu menjadi gaduh. Akhirnya ditanding tenan, takoi dengan tegas. Benar kamu yang memang menghamili saya? Ketika akhirnya Musa itu wongnya kaku keras, semua orang itu takut. Tahu menutup lo langsung mati. Akhirnya wong wedok itu grogi. Akhirnya ngaku bahwa yang menghamili itu adalah seorang tukang amal. Akhirnya wes baru publik merasa yakin dengan Nabi Musa. Akhirnya wes Musa ini matur dengan Gusti Allah, ya Allah, karena Musa itu terkenal kalimullah, bisa langsung komunikasi dengan Allah. Saya masih tercatat sebagai nabimu atau bukan? Ya, kamu masih tercatat. Kalau gitu, saya minta ya Allah tenggelamkan korun. Ya, ditenggelamkan korun. Jadi korun itu oleh separuh, oleh sepapan, oleh sikil itu asing tenggelam, dikotokan kan. Terus sampai akhirnya tenggelam betul korun itu. Nah, hartanya sih utuh. Jadi sih nyemplung itu mek korun toh. Sing nanti diwali mek korun. Lalu ngomongin wah, ini apa hartanya wah seneng itu. Akhirnya ben orang-orang gak milik kalau hartanya korun, sak seluruh hartanya ditenggelamkan. Nah, ini diberikan nikmat berupa apa ini? Kekayaan. Kekayaan itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak mau dizakatkan, akhirnya ditenggelamkan oleh Gusti Allah. Nah, jadi sama nih, statusnya ini podo-podo. Kalau kita itu bisa memanajemen sakit, bisa memanajemen kekayaan, akhirnya kekayaan dan sakit itu menjadi satu hal yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Ini merupakan ujian yang akan dibalas oleh Allah dengan fabasyiris shabirin. Begitu. Ini pembukaannya. Ini pembukaannya itu. Pun, lajeng niki termasuk dalu niki kita halal dihalal. Jadi ini memang niki lebaran yang aneh ya. Lebaran kalau jajan pulau foto, jenengan dia. Terus kabung tuku, untuk jadi tukang jajan, untuk mau kira roh kalau sini ayam, corok, kalau ayam tak kilo paling jajan. Ternyata toko jajan itu bangga rame. Cuma ketune kalau sih mau akhirnya pinter mari ditekno. Tadi intinya bahwa ketika manusia itu sudah melewati bulan Ramadan. Ramadan itu merupakan satu diklat. Maksimal diklat nih, diklat pelatihan, diklat dan pelatihan. Ini lamanya 1 bulan, biasanya diklat itu seminggu. Malah kadang seminggu itu bayarnya orang sampai 7 juta, 3,5 juta. Pelatihan kepala sekolah itu gitu, sampai 3 juta lebih, sampai 7 juta pelatihan. Nah, ini udah seminggu. Niki oleh Allah diberikan pelatihannya selama 1 bulan. Lah, melewati Ramadan itu insya Allah mesti ketemu dengan Lailatul Qadar. Oh mesti loh bendino poso, bendino sholat, bendino tarawih. Niki lek wis pisan sak lembar itu kabeh kira oleh lho. Oleh. Nah, dia motor. Jadi isinya 30 permen. Hadiah itu jadi kalau bisa hadiah motor ya bisa kelarang negara gitu. Hadiah misalkan apa jadi panci, hadiah panci mek siji tapi panci itu regane 150.000. Lah itu dituku kabeh mesti oleh.
kelanjutan. Wong lek poso sak wong sing napa mangkoma wong sing salat bengi nggih. Mangkoma pada bulan Ramadan karena atas dasar iman, ya mesti tak mungkin gak iman sembahyang. Wah bisa dan berharap ridhonya Allah. Kalau yakin semuanya berharap ridhonya Allah. Soalnya gak bayar kan, anda nasi bayar mulai terawih, mulai isya. Berarti semua pasti berharap ridhonya Allah. Ghufira ma taqaddama min dhanbi, pasti dihapus semua dosanya. Nah, wis dihapus kok. Tinggal satu yang belum mesti terhapus, apa? Dosa kepada sesama manusia. Niki keting akhirat. Lek dosane dengan Gusti Allah niki sudah beres. Niki tinggal satu yang harus kita selesaikan, dosa kepada sesama manusia. Nah niki bisa dihapus kalau sesama manusia itu sudah saling memaafkan. Nah, jenengan wis nyepuro nomor dereng. Pun nyepuro nang bojone. Pak, wis nyepuro nang bojone apa? Saestu ah. Boy upaya itu paling susah. Nek gak oleh sepuro kok. Wis jaminan rokok. Jaminan. Soalnya wong wedok itu gampang mlebu neraka. Ayo mamroate mata bazaujuha radin dakhala jannah. Di wong wedok mati kok. Dan ada gak nopo rasa murid-murid nang bojo. Mesti wedok itu mlebu swarga. Nah, ini penting iki. Lah wong wedok iki sajane penak-penak swarga memang ini boleh ridhone bojo. Cuma kadang-kadang wedok itu gak pati iso ridhone. Gak pinter boleh ridhone bojo. Ini kok fungsi terpenting wong lanang ini memberikan jalan seorang menuju surga. Dari tamenge dari api neraka. Jadi orang wedok kok misalkan buka aurat, terus kemudian di akhirat dipisah karena mau disiksa karena buka aurat. Niku mboten langsung disiksa. Bojone disik. Kenapa kok jarno bojomu buka aurat? Kenapa anakmu kok biarkan buka aurat? Niki bapak niki kena disik. Angkene beres sampai tadi lah, kok dijarno oleh bojoku ya wis dosane dipek sing lanang. Makane ana bahasa wong wedok iku swarga nunut neraka katut niki. Niku gara-gara kan tiang jalan ini tidak mudah, berat. Makanya warisan niku mikro hadir untayan wong lanang iku jatahe loro, wong wedok jatahe siji. Kenapa? Karena perempuan itu kalau dapat warisan untuk dirinya sendiri. Lek wong lanang dapat warisan untuk keluarga, dibiayai keluarganya. Wong wedok iki pek dhewe, pek. Nah niku makanya agama ini nagare wonten iki. Dan perempuan niku mangke akhirat tidak langsung disiksa, tapi ana namung jenenge bojo. Sing pinter golek ridhone bojo. Nah niku pentingnya bahagia dengan keluarga. Nah kadang-kadang wong wedok itu pinter guyu nang ngene, wong liya gak pinter guyu nang bojo. Ana mboten? Nek karo wong liya niku ramah, berarti tidak pundi Mas. Yang mana kok sampun kundur. Nah niku sing namanya bojone dhewe. Pundi Mas? Yang menate boleh. Nggih. Mboten niku wonten mboten nggih? Kan apa nggih? Oh, ini bapak-bapak aku nih. Ini diwale. Wong wedok itu kadang-kadang arep bobo niku macake maca. Ini gak karu-karuan. Kaya arep Islam iki kadang-kadang digawe saiki bowo saiki kalau bowo men wis kudu ganti. Nomah pancen dasar kalau kuning iku wae ngene. Ngoten iki kira yen bojo nomor. Sing digoleki ndone bojo apa ridane kanca ridane rombo. Nah, niki sing kadang-kadang kita kudu saged menempatkan posisi ridho suami itu paling penting. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu suami tahu gak dulu.
Nanti mumpung jalur sepuro nang Sayyidina Ali. Karena pernah Sayyidina Ali itu marah dengan karena kesel akhirnya murid akhirnya saya dapatnya muter gak berhenti jalur sampai di sepuro atau musuhnya. Tidak boleh aku khawatir aku mati saya. Dan saya mati dalam keadaan suami saya sedang marah. Nopo lek ngoten iku wis pasti saya masuk neraka. Jadi wong lanang ya kudu pinter nyepuro bojo ge. Nah, pinter nyepuro bojo. Dia wong wedok kudu pinter golek sepuro nang bojo, wong lanang kudu pinter nyepuro bojo. Iki sing paling penting. Lek karo wong liya ngoten insyaallah kira gampang. Saya wong liya itu biasanya kapan duwe salah. Kenapa? Orang itu sering salah kalau sering ketemu. Sing paling sering ketemu bojo, anak, bojo ini paling sering ketemu. Dan ini harus kita selesaikan yang paling sulit dan harus segera diselesaikan. Bukan namun ketika setiap waktu. Nah, dan ini sing kula yakin kabeh iki padha nyepuro nggih. Ya wis nyepuro kula nggih. Nah, wis. Kula nggih kula nyepuro jenengan. Niki sing mau ketemu iki sepuro masih gak salaman. Oke, saya enggak boleh salaman nggih. Ya, pada salaman itu sadene kula turune dosa pun niki gak usah salaman tur dosa niku iso nutup pokoke kita saling memaafkan. Nah, niki insyaallah dan niki kita di momen halal bihalal tinggal si sawal toh. Nah, wis masih sawal mehtek. Gimana lamun minggu ini pun terus nih. Assalamualaikum nggih. Kira-kira Senin niku pun Dzulqa'dah, mana belum dicapai wong haji. Waduh, kalau ziarah haji nih. Kalau ziarah haji, wah, kali serban. Nggih, buat benar tadi itu halal sing paling penting, monggo kita saling memaafkan. Wa in taqu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Nyepuro niku wonten tingkatan. Pertama, kita sudah memaafkan, tapi guru gelem ketemu. Nonton toh, yo sak sepuro. Kok temoni mau? Mantune dhewe biasanya mantune dhewe. Napa kok mau sepuro kok temoni sapi loro ae. Dadi sitane sapine iku loro beda gak pondok moro tuwa sapi loro ae. Wes teman-teman meneh-meneh yo ngono ya temono. Wis mari ono. Wis tak temoni. Yo wis ora iso ora ketemu lho. Omahe dadi siji piye gak ketemu ya. Nah, iki gak sepuro ya tak. Yo gak ketemu. Wis kok ora ngono yo gak serakate tak lalek sapi loro akhirnya gak ada tak lalek. Nah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Yang pertama wa in ta'fu memaafkan. Memaafkan itu jadi nyepuro tapi gak ketemu. Yang kedua nyepuro wa in ta'fu wa tasfahu. Yo gelem ketemu tapi belum ngalekno dosa. Yang ketiga wa taghfir yo disepuro yo dialekno kesalahan. Wong biasanya kalau kesalahan paling eling. Lek nanami paling lali. Lek nang salah paling elingan api paling lali. Maka kene Allah wa intaku wa tasfahu wa taghfir. Yo sepuron, yo temono jadi satu, yo lalek. Makanya Allah innallaha ghafurur rahim. Allah niku lek kadung nyepuro gak bakal. Misalkan mulai cilik sampai umur swidak niki wong niku rusak. Kemudian umur swidak niki tobat oleh seminggu mati. Niki karena Allah tidak dinilai yang 60 tahun. Seminggu niki bisa diwaca. Tobat mantap peminan dari kanan ladan pada orang yang taubat dari dosa itu boleh duwe dosa. Jadi Allah itu gampang talekno masalah dosa. Bener nggih? Jadi niki penting monggo kita nyepuro wong. Yo disepuro, yo ditemoni, yo
terutama nang ini bojo. Nggih. Kalau balik ini terutama nang ini bojo. Mana nggih? Mana Bu e? Pak. Kok nyepur bojone dereng? Bon seling. Dapat nggih. Seling. Nggih. Wong niku nggih kadang-kadang api kadang-kadang elek. Makanya kadang-kadang pas saya api niku diiling-iling, pas saya elek dilalekno. Nggih. Wong niku soalnya tabiatnya lek elek diiling-iling api dilalekno. Lah niki termasuk kita niku nuruti syahwat. Lah wong niku lek iso mengendalikan syahwat, ya apa carane ati iki iso eling nang ngene sing apik, lali nang ngene sing elek. Lek delok bojo diiling-iling apike. Saya sesat ngono. Eling api napa eling elek? Nggih, bojo niku dhewe sedina niku lho nggih. Api karo elek iku akeh apike. Jenengan wis dimasak, moco gak dimasak gak iso. Mek siji tok sae bengi gak gelem. Mek siji lho. Wah, bengi ku sak sapa gak gelem. Mek dilu. Sing sedina mau api ora dilu. Mana nggih? Nah, ini perusahaan ngoten iki. Makanya ketika iso ngatur syahwat, akhire malih dadi napa jeneng kita niku eling ning apike. Niki kita niku sesuai dengan pelatihan kita selama bulan Ramadan. Ramadan digawe nggih sing poso ora mek terlito. Poso yo mripate, poso yo tangane dan seterusnya. Nggih, muga-muga kita niki tinggi di bulan Ramadan kabeh dosa kita disepuro kali Gusti Allah. Di bulan Syawal niki sedanten dosa kita sesama manusia niki saling bisa dimaafkan. Terutama dosa kepada keluarga niki bisa dimaafkan. Nggih. Allahumma amin. Nggih, iki jaluke kok ana Gusti Allah kok jalan nang ngene bojo ken toto omah mari ngaji, Bu. Eling ngaji mau. Coba program. Nah, ibu ini macam sembroh apa pianane yoyo sembroh. Nah, buat bikin muka-muka dengan kita buka malam ini dengan pembukaan yang bahagia, dengan pembukaan yang bercahaya. Nanti kita akan terus menerus dalam cahaya Allah dan kemudian kita diakhiri ditutup dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikatan sederek kula sedaya ingkang sangat kula hormati, mungkin-mungkin kita dalam status sebagai orang yang mencari ilmu, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan mencari ilmu. Allahumma amin. Moga kita akhiri nanti Fatihah dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.